terpacu. Terpacu untuk apa? Terpacu untuk jangan sombong lagi. Enggak lah, terpacu untuk kalau Taat aja tadi bilang bisa tuh begini bisa, dia dari pemulung aja bisa, harusnya anak-anak lain yang punya modal, punya duit, punya apa nggak bisa itu bodoh. Nggak ada alasan, harus bisa. Benar ya? Iya dong. Kalau bela diri bisa? Bela diri. Bela diri? Bisa. Benar bisa. Benar. Buktikan dong. Oh. Anu. Lawan siapa permisi? Anu. Mas Anu? Iya. Mas Anu berani lawan Saya juga karate. Karate apa? Jadi saya mulainya aja dari bawah. Misalnya nih, saya mulai dari bawah ya. Nih. Dari kamu begini. Dia mau ngapain saya gitu aja. Sikat. Sepatunya. Bukan dicolong. Bukan dicolong, berantem. Kebiasaan di Dia mau ngapain saya aja terminal. misalnya, contohnya. Nah, terus aja, mau ngapain? Terus aja. Apa kabar, Mas? Baik. Ini posisi tangan yang salah. Kenapa salah? Posisi tangan yang salah. Salahnya di mana? Karena kalau ini saya gini, terus putar. Ya. Saya kelibet. Kelipet itu, Iya. ampun. Mas Anunya. Ini tinggal patah doang. Betul. Ya. Aduh, pakai mas, jangan mas. Kasihan mas. Ini posisi tangan yang salah nih. Oh, oke. Ya, Kayaknya udah patah kayaknya. belum. Apalagi kalau ini saya pegang, saya taruh sini. Iya. Ya kan? Ini bisa saya puter-puter. Wow. Aduh. Ini tolong ngetep ya. Ini kalau saya pencet begini, 3 detik dia nggak kehilangan kesadaran. Belum. Belum. Ini kalau saya turunin nih, 3 detik hilang kesadaran. 1, 2, Udah nggak kuat. itu gitu mas. Jadi banyak yang salahnya. Iya. Protes. Kenapa protes? Kan Mas Didi Wing Chun ya kan? Tadi itu BJJ, Biji apa Mas? Brazilian Jiu Jitsu. Jadi Jiu Jitsu tapi dari tanah. Oke. Tapi kan saya kurang bela diri Mas. Oh. Harusnya Mas Didi pakai tutup mata. Nggak ada urusan, karena kalau BJJ, ketika kamu pegang, saya bisa ngerasain, saya bisa ngelawan. Coba Mas. Jadi maksud mas Saya Anu akan katanya keluarkan jurus. Jadi saya tutup mata. Ya. Tapi nggak main mukul ya. Enggak. Pokoknya main bawah ya. Oke, Boleh. sip. Sweet. Bentar ya. Sip. Oke. Tunggu. Mas Anu apa yakin bisa mengalahkan Mas Dedi meskipun Mas Dedi sudah tutup mata? Pakai Mas Dedi tutup mata gimana dulu. bisa tetap bisa ngalahin Mas Anu Selama nggak? dia nggak mukul, sama dia nyentuh tangan saya, badan saya bisa, nggak ada Oke. masalah. Nggak akan kalah ya? Nah, Meskipun Oke. tutup mata. selama nggak mukul ya. Iya, Jangan mukul, jadi harus kontak. Oke. Badan harus Oke. kontak. siap. Siap. Oke. Oke. Badan Ya? harus kontak Sebentar. tapi ya Nu ya. Iya. Ya. Nggak boleh Oke. mukul. Oke. Oke. Mas Anu Nggak boleh siap? pakai alat. Siap. Nggak boleh pakai alat. Nggak pakai alat. Nggak pakai alat. Nggak Oke. pakai alat. Mas Nggak Dedi pakai alat. ready? Mas Anu ready? Mas Didi ready? Ready? Oke. Tunggu dulu. Oh, belum. Tangan belum. dulu, tangan dulu. Tangan dulu. Oke? Oke. Yuk, 1, 2, go! Ayo Mas Anu! Ayo Mas Anu! Ayo Mas Anu! Ayo Mas Anu! Kan dan satu Mas. Saya dan kawan-kawan Mas. Kenangan saya Mas. Itu orang gua kenal. Juara apa? Coba kasih tahu. Gua sering latihan bareng sama dia. Dia juara nasional BJJ.
Buat kalian semua yang pengen tahu siapa sih Mas Mustadi ini, nih ya, kita kenalan dulu. Ini dia, mana? Tuh. Berawal dari olahraga wushu, Mustadi Anneta memulai karirnya di bela diri. Atlet profesional mixed martial art ini mengantongi segudang medali bergelar juara bela diri. Namun nasibnya dulu tak semulus prestasinya. Meski memiliki predikat juara bela diri, hal itu tak menjamin perekonomiannya. Ia pun sempat membuka usaha kecil-kecilan dengan berdagang roti. Namun usahanya tak bertahan lama. Dengan modal postur badan yang kekar, Mustadi mencoba peruntungannya menjadi seorang petugas keamanan di sebuah perusahaan selama 5 tahun. Sembari menjalani pekerjaannya sebagai petugas keamanan, Mustadi tetap berlatih kemampuan bela dirinya, hingga akhirnya ia menjadi seorang petarung profesional mixed martial art. Kenapa Mas mukanya ketat banget? Asma kumat. Sejak kapan punya asma? Apa? Sejak kapan? Tadi 3 menit yang lalu lah kira-kira. Nih Mas Mustadi sejak usia berapa sih belajar bela diri? Saya belajar bela diri sejak usia sekitar 17 tahunan, itu masih SMA kelas 1, kelas 2 bisa belajar bela diri. Kenapa pengen belajar bela diri? Mungkin karena ini ya, pengalaman juga, pengalaman di jalan, pengalaman di lingkungan. Saya rasa bela diri itu perlu untuk siapa saja, apalagi laki-laki harusnya memiliki bela diri. Itu ya, makanya saya mulai dari usia dini merasa bahwa belajar bela diri adalah suatu kewajiban. Anda menguasai bela diri apa aja? Kalau basicnya dulu saya mulai belajar itu kungfu. Kungfu secara tradisional, sampai saya belajar modernnya adalah wushu. Kemudian dari wushu saya mulai belajar boxing. Kemudian dari boxing merambah dunia bela diri yang baru, kickboxing. Kemudian ada lagi Muay Thai. Kemudian dari Muay Thai udah mulai ada mixed martial art. Waktu itu udah ada mixed martial art, saya belajar MMA. Dan disitulah saya merasa diharuskan untuk belajar ground fighting. Kemudian saya belajar wrestling, saya belajar judo. Memang khusus benar-benar belajar judo, saya datang ke dojo judo untuk belajar. Kemudian dari situ saya belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Secara ini juga secara konvensional saya datang ke dojo BJJ untuk belajar. Makanya begitu mengenal MMA, maka saya mulai belajar bela diri yang lain. Makanya bela dirinya menjadi banyak. Saya nggak suka sama bintang tamu saya 2 ini. Kenapa? Badan kalah, bela diri kalah, kelar hidup lo. Jadi penonton aja Mas. Jahat. Boxing, kickboxing, Tapi judo, aja, juara wushu. nggak? Juara nggak? Oh iya, juara nggak Mas Mus? Juaranya apa aja? Kalau di wushu saya sudah juara juga nasional juga. Kemudian Muay Thai, kejuaraan-kejuaraan nasional sudah saya ikuti. Kemudian yang lebih kompleks lagi, saya bertanding di mixed martial art. Saya juga sudah juara nasional. Waktu itu saya menyandang sabuk gelar juara juga di waktu itu masih ada acara duel. Waktu itu tahun 2003 saya sudah pegang sabuk. Kemudian seri-seri MMA berikutnya yang ada di Indonesia selalu saya ikutin, sehingga saya banyak juara-juara walaupun di daerah maupun kemudian saya bertanding ke luar negeri, ke Malaysia, negara tetangga, saya juga juara. Luar biasa. Oke. Tuh, tapi saya mau angkat kisah inspiratifnya. Jadi, setahu saya, Mustadi ini sempat jualan roti, naik motor, jualan roti ke rumah-rumah. Udah gitu, sempat jadi satpam. Ya, udah gitu sempat jadi supir. Kok bisa? Ya, kalau saya hanya mengandalkan latihan, terus mengandalkan dari profesi olahraga, itu sama sekali tidak bisa menghidupi saya. Maka saya harus cari ide bagaimana saya bisa tetap berolahraga, tapi saya bisa menghidupi diri. Akhirnya saya pikir adalah wirausaha.
Pada saat itu wirausaha kalau nggak punya uang nggak bisa jalan. Nah, pada saat itu saya pikirlah usaha yang paling gampang modalnya kecil, yaitu usaha roti, usaha kue. Modalnya kecil, saya cuma cukup beli mixer tangan dengan sedikit keahlian membuat roti, membuat kue, saya bikin sendiri di rumah. Kuenya bikin Iya, sendiri juga? saya bikin sendiri. Wow. Saya bikin sendiri, saya adonin sendiri, saya mixer sendiri, saya bakar sendiri. Jadi fighter tapi cuco. Oh, Bisa masak. Bisa masak. ya, kemudian udah itu saya packing, saya taruh di motor, saya siap pasarkan, saya jual ke warung-warung. Setiap hari seperti itu. Kalau saya udah selesai berjualan, saya latihan. Bahkan kadang pernah saya habis jualan karena waktunya sempit, udah terlalu sore, saya datang ke dojo langsung bawa perangkat saya membawa roti, sehingga pelatih saya di situ kaget begitu keluar dojo bareng, dia tanya, "Mus, motor kamu mana?" "Ini." "Oh, kok kamu jualan roti?" "Iya." Saya bilang memang saya sehari-hari seperti ini, kalau saya pulang dulu saya nggak akan sempat untuk Oke, latihan. Zatpam juga. Ya, satpam juga. Satpam juga. Terus satpam Supir, ya. supir juga. Iya. Jadi kenapa sempat tidak punya uang atau sempat Oh, waktu itu waktu saya menggeluti awal di bidang saya usaha roti. Tapi usaha rotinya ya karena bahan baku naik pada saat itu, kemudian nggak bisa bertahan, kolaps. Saya secara pribadi saya bangkrut. Kemudian olahraga tidak bisa menghidupi saya. Jadi saya harus meninggalkan olahraga. Akhirnya saya harus bekerja sebagai karyawan, dan pekerjaan yang paling mudah itu pada saat itu ya supir, ya satpam. satpam paling mudah. Saya melamar jadi satpam, langsung diterima karena dari body fighter, dari pengalamannya di bela diri juga, akhirnya saya diterima, tapi dengan gaji yang sangat kecil. Gaji yang sangat kecil, saya tetap harus menjalani posisi satpam, tapi bagaimana untuk bisa berolahraga itu hampir stres. Gaji tidak mencukupi, full time kerjanya. Tapi saya mempunyai keberuntungan pada saat itu. Jadi saya masukkan CV, di situ banyak dapat prestasi bela diri saya, mulai juara nasional, Porprov, Kejurda, kemudian MMA saya pernah dapat sabuk juara. 1 bulan saya penempatan waktu itu security warna putih biru, pakai topi pet satpam itu. Saya dipanggil pimpinan, bilang, "Oh, Mustadi, kamu atlet ya?" Gitu. "Iya, Pak." Gitu. "Kalau gitu kamu masuk ke training camp, kamu jadi pelatih di sana." Jadi pada saat itu jadi pelatih, gaji saya naik 2 kali lipat, saya survive. Ya karena itulah saya bilang keahlian bela diri saya membawa keberuntungan di bidang olahraga. Tapi endingnya adalah sekarang Mustadi mengeluarkan itu semua, jadi dia keluar, dia nggak jadi supir lagi, dia nggak jadi satpam, dia nggak jadi semua, tapi sekarang dia ternyata balik lagi ke dia punya passionnya, akhirnya dia sekarang mengajar dan punya dojo sendiri, ya? Iya, betul. Jadi sekarang ngajar dan punya dojo Iya, sendiri? betul. Dan hidup dari sana? Sekarang hidup dari sini. Dan cukup? Mencukupi sekali. Lebih dari cukup Lebih artinya dari ya? cukup. Nah, oke. Pertanyaannya adalah, kenapa tidak mencoba itu dari dulu? Sebenarnya sudah dicoba dari dulu, cuman banyak tantangannya, masalah permodalan, kemudian masalah kelayakan juga. Itu perjalanan, Mas Dedi. Dari dulu sampai saya jadi security. Jadi sekarang Anda sebagai? Kalau sekarang sudah naik pangkat menjadi pelatih Fighter Development Program. Jadi Mustadi ini ada pelatih Fighter Development Program untuk petarung-petarung di Indonesia yang mau diikutkan ke juara dunia UFC ya, ke juara dunia UFC. Di telepon nih, gua tahu yang nelpon itu siapa itu. Oke, baik, kita lanjut lagi. Saya Hatu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya tahu sendiri kalau basket tuh ada backsoundnya. Biasanya pakai di belakang itu ada organ tunggal ya. Kalau lagi nyerang, gimana suaranya? Woi, itu seru tuh, seru. Itu pakai organ tunggal aja seru, apalagi pakai biduan sob.